Shalom teman-teman. Mantap responnya. Shalom teman-teman. Wah, keren banget. Kalian udah lihat video yang tadi udah ditampilin? Gak kerasa banget ya udah 50 hari. Kita udah jalanin RTS ini dari tanggal 17, 18 sampai prayer meeting dari tanggal 19 sampai 28 Januari kemarin. Dan untuk akhirin 50 days ini kita adain istilahnya prom night-nya, malam perpisahan, malam puncak. Dengan menurut gue ini temanya wow banget loh. Save my generation. Selamatkan generasi kita, teman-teman. Yang disampaikan bukan sekedar soal nama, bukan soal nama komunitas ini, tapi yang disampaikan tentang do, action, tentang value, tentang misinya, Great Commission. Apa sih Great Commission kita? Memenangkan jiwa. Kita harus baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita harus bawa mereka balik ke Tuhan. Dan gue percaya ini bukan cuma sekedar acara, bukan sekedar event terakhir gini doang. Tapi ini menjadi challenge buat kita semua. Dan satu hal yang gue percaya banget, ini bukan challenge terakhir, tapi ini challenge awal. Ini awal kegerakan yang radikal buat kita jangkau generasi, buat kita bawa balik mereka yang tersesat. So, gue berdiri di sini, gue pengen ngucapin say thank you buat teman-teman semua. Kalian kuat, kalian hebat, kalian udah bisa bertahan selama 50 hari ini. Gue yakin untuk bertahan 50 hari ini gak susah, gak mudah, susah. Banyak godaan, banyak dosa yang mungkin telah kita lakuin. Dan gue bersyukur iman kalian teguh, kalian taat, kalian percaya, kalian setia sampai akhirnya, sampai ini. So, kalian semua adalah orang pilihannya Tuhan. Dan bilang dengan iman kalau kalian akan jadi selalu menjadi pilihannya Tuhan sampai kedatangan yang kedua kali. Yes. So, siapa yang excited sama RTS ini? Yes. Tepuk tangannya dong. Siapa yang gambar diri? Hati Bapa, luka batin kekudusannya dipulihin Tuhan. Boleh angkat tangannya? Yes. Wah, dahsyat banget kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan gak terbatas. Gak terbatas ruang, gak terbatas tempat, waktu sekalipun. Dan gue percaya lewat RTS ini kuasa Tuhan dinyatain dengan sungguh powerful. Dan gue pun juga, gue lewat RTS ini gue dipulihin. Sebelumnya mungkin banyak banget dosa yang telah gue lakuin. Gue terlalu addicted dengan pornografi. Hubungan gue lost sama Tuhan. Gue kehilangan hubungan, kehilangan kasih mula-mula sama Tuhan. Gue percaya kita semua ini lemah. Manusia itu lemah. Seringkali kita jatuh dalam dosa. Seringkali. Mau kecil mau besar, seringkali kita jatuh dalam dosa. Dan ketika kita jatuh dalam dosa itu, kita terlalu terlarut. Kita terlalu nyaman dengan dosa itu. Kita stagnan di dosa itu.
Kita stagnan di zona nyaman kita. Dan ditulis di Alkitab, upah maut adalah dosa. Upah dosa adalah maut, maksudnya. Upah dosa adalah maut. Dibilang di Alkitab sendiri, kalau dosa itu maut, dosa itu mematikan. Dan ketika kita tahu hal itu, apa sih yang harus kita lakuin? Ya kita bangkit, teman-teman. Kita bangkit dari dosa itu. Tapi seringkali ketika kita jatuh dalam dosa, kita merasa diri kita ini gak layak datang ke Tuhan. Sering banget. Kita gak layak di hadapan Tuhan. Kita merasa. Tapi itu satu hal yang salah menurut gua. Tuhan tuh selalu mandang kita layak. Tuhan itu besar, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha pengampun. Tapi kenapa gitu loh? Ketika Tuhan udah ngomong kayak gitu ke kita merasa gak layak. Kenapa gitu loh? Kenapa kita merasa gak layak? Apakah kita kekurangan mujizat Tuhan? Apakah kita kekurangan anugerah Tuhan untuk balik ke Tuhan? Apakah untuk lu balik ke Tuhan, lu harus dinyatakan lewat mujizat, lewat anugerah? Gak selalu, teman-teman. Tuhan cuma pengen lihat kesetiaan, ketaatan kita. So, yang kita butuhkan waktu kita pengen keluar dari zona nyaman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dekapan Bapa berbicara soal kasih. Kasih Tuhan Yesus itu besar. Bener, dia rela mati buat kita semua yang gak layak. Dia rela korbanin buat kita bukan siapa-siapa. Kasih yang agape, kasih yang gak memandang, dicurahkan buat kita semua. So, pay the price, teman-teman. Bayar harganya. Untuk kalian mau bangkit dari zona nyaman kalian, mau kita bangkit dari dosa kita butuhkan Tuhan. Kita gak bisa berjalan sendiri. Karena kita lemah, teman-teman. Jadi kita perlukan kasih-Nya. Kasih yang mengingatkan, menegur, dan memotivasi serta menguatkan. Supaya kita berbalik ke track-nya Tuhan. Di 2 Petrus 3:9, LCD boleh tolong bantuin, tampilin. Oke. Ini gue bacain. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa yang digarisbawahi tetapi Ia sabar terhadap kamu? Karena itu kalimat penting, teman-teman. So, kita belajar dari ayat ini, Tuhan itu gak peduli seberapa besar, seberapa banyak dosa yang telah kita lakuin. Oh, Tuhan gak peduli itu semua. Tapi yang Tuhan peduliin, yaitu supaya kita datang ke Tuhan di waktu kelemahan dan keputusasaan kita. Karena di dalam kelemahan kita, di situ timbul hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan
Gue percaya kita semua pengen gambar diri kita, kekudusan kita, hati Bapa kita semuanya dipulihkan Tuhan. Tapi satu hal yang pengen gue bilang, kita perlu keluar dari zona nyaman kita. Kita perlu lepas dari keterikatan kita, tinggalin. Kita harus komitmen untuk semua itu teman-teman. Karena itu semua bukan hal yang mudah, itu semua berat, proses. Kalau ngomongin soal proses, kita ngomongin soal taat, setia, disiplin. Berat banget teman-teman. Kalian gak boleh ini, gak boleh itu. Proses. Tapi gue percaya, ketika lu mau diproses teman-teman, kalian semua kalau bisa bertahan, kalian hebat teman-teman. Kalian dibantu Tuhan. Tuhan itu gak mau umatnya jatuh dalam dosa teman-teman. Tuhan gak mau anak-anaknya terikat oleh something yang gak layak di hadapannya. So, siapa yang hari ini mau komitmen untuk kita selalu datang dan dekat dengan Tuhan, apapun kondisinya. Yes. Gue cuma mau bilang, buat kalian yang angkat tangan, buat kalian yang siap untuk ambil komitmen untuk dekat sama Tuhan, kalian harus siap tinggalin semua zona nyaman kalian, kedagingan kalian. Karena ketika kita ngomongin soal dekat sama Tuhan, Tuhan mau supaya kita jadi penjala manusia teman-teman. Save my generation. Penjala manusia teman-teman. Ini berat. Save my generation. Great Commission. Berat banget. Kita aja belum tentu mau untuk jangkau orang lain. Benar? Banyak berbagai faktornya. Malu. Males. Nanti aja lah. Banyak banget faktornya. Tapi ketika lu sadar, ketika lu tahu isi hatinya Tuhan, ini Great Commission bakal kalian lakuin. Ingat teman-teman, ingat kematiannya disalib buat nebus kita. Ketika kalian ingat, ketika kalian sadar, harusnya kalian lakuin sekarakter dengan Yesus. Itu apa? Mengasihi setiap jiwa. Bukan cuma yang kalian kenal. Bukan cuma keluarga kalian. Bukan cuma orang terdekat, pacar, teman. No. Tuhan pengen kita semua mengasihi setiap orang. Gak mandang status mereka apapun itu. Miskin, kaya, atau apapun itu. Tuhan gak pengen kita mandang kayak gitu. Tuhan pengen kita punya kasih yang agape. Kasih yang cuma-cuma teman-teman. Kita mau penjangkauan. Turunin ego kita. Renungin teman-teman. Renungin. Begitu besar kasih Tuhan akan hidup kita. Dia rela nurunin egonya. Dia taat setia dengan kehendak Bapa. Supaya disalibkan.
menyelamatkan orang-orang berdosa, orang-orang gak layak kayak kita. Seharusnya kita juga bisa, teman-teman. Kita prajurit Tuhan. Harus punya karakter Tuhan, karakter Yesus dalam hidup kita. So, kalau kalian gak bisa nurunin ego kalian bukan karakter Tuhan. Kalian bukan prajurit Tuhan. So, gue berharap ketika kita mau punya hati untuk jiwa-jiwa, turunin ego kalian semua, ego kita semua. Berat, iya emang berat. Tapi ketika kita berbicara soal hati Tuhan, kita nggak lagi mementingkan soal aku, tapi mereka jiwa-jiwa. Thank you Jesus, thank you Lord. Ini anak-anak-Mu Tuhan, ini kami semua Tuhan. Kami rindu Tuhan, lewat kami Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Lewat kami Tuhan Yesus, banyak anak-anak muda dimenangkan Tuhan Yesus. Pakai kami, lepaskan ego kami Tuhan Yesus, agar kami Tuhan Yesus bisa mengerti Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan untuk kami, untuk generasi kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Inilah kami Tuhan Yesus.